Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-busaqu fil masjidi khati'atun wa kafaratuha dafnuha muttafaqun alaih. Wa an Anasin lan kacerita saking Anas radhiyallahu muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Anas. Qala matur sapa Anas, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salam muga paring rahmat taklim Allah sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wasallama lan rahmat keselamatan. Rupane dawuh al-busaqu fil masjidi khati'atun ila akhirih. Al-busaqu utawi ngidu fil masjidi ing dalem masjid khati'atun iku salah. Wa kafaratuha lan utawi kafaroe busaqu fil masjidi ikut dafnuha mendem busaq. Muttafaqun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Hadis selanjutnya tentang anjuran-anjuran dalam masjid. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Imam Bukhari Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, meludah dalam masjid adalah sebuah kesalahan. Nah, penebusannya adalah dengan menguburnya. Jadi kalau dulu kenapa kok kata-katanya kok dafnuha atau menghilangkannya gitu aja? Karena dulu masjidnya itu masih berbentuk pasir, jadi lantainya itu masih pasir. Jadi kalau meludah dalam masjid itu hendaklah dikubur, jadi ditutupi dengan pasir lagi. Kalau sekarang gimana? Nah, sekarang yang penting dihilangkan. Jadi kata dafnuha itu intinya dihilangkan. Kalau terlanjur meludah di masjid dipel, dilap dengan tisu atau dengan kain pel, kan ada. Jadi lu kok lupa meludah di masjid ambil kain pel dipel. Karena itu kafaratnya dari kesalahan meludah. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu hatta yatabahi an-nasu fil masajidi. Akhrajahu al-khamsatu ila Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Huzaimah. Wa anhu lan kacerita saking Anas radhiyallahu muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Anas. Qala matur sapa Anas, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh la taqumu sa'atu hatta yatabahi ila akhirih. Latakumu ora bakal jumeneng apa asaatu kiamat hatta yatabahia sehingga angga-anggaan sapa annasu menungso fil masajidi ing dalem bangun masjid. Akhraja ngriwayatake ing hadis al-khamsatu sapa Imam 5 illa Tirmidzi kejaba Imam Tirmidzi wa sahahalan menerake ing hadis Ibnu Huzaimah sapa Imam Ibnu Huzaimah. Hadis selanjutnya diriwayatkan dari Imam Khamsah kecuali Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Tetap dari sahabat Anas radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda. Nah, inti sabdanya adalah bahwa kiamat tidak akan datang sampai orang-orang itu berbangga-banggaan dalam membangun masjid. Maksudnya gimana ini? Jadi gini, pada saat ini itu banyak membangun masjid bermegah-megahan, membuat menara dan lain sebagainya. Itu tujuannya untuk apa? Itu yang perlu mendirikan menara itu untuk apa?
menghabiskan biaya ratusan juta itu untuk apa? Jadi kalau misalkan biar tujuannya membangun masjid, lagi itu untuk pelebaran masjid karena jamaahnya membludak, dan untuk lebih berkembangnya syiar Islam, itu ya beda lagi. Berarti tidak ada unsur yatabahi atau berbangga-bangga dalam membangun masjid. Jadi hanya untuk kesombongan, untuk kebanggaan saja. Jadi tujuannya diatur, diniati yang baik. Jadi untuk syiar agama Islam biar lebih keluar, itu boleh. Tapi kalau sekedar bangunannya saja, padahal cuma jamaahnya cuma 1 RT misalkan, cuma berjumlah 40 orang, masjid yang segitu sudah cukup, dibangun lagi, diperbesar, ditingkat, buatkan menara. Nah, itu yang namanya istilah Jawanya muspro. Karena kalau sudah cukup ya cukup, nggak usah dibangunlah lagi, kecuali kalau masjidnya sudah usang, misalkan sudah ada kayu yang lapuk dan lain sebagainya, temboknya ada yang rusak, kalau mau ditambal ya daripada ada uang banyak kan gitu. Karena untuk kemaslahatan yang lain, uang masjid untuk kemaslahatan yang lain. Tapi biasanya kalau wakaf masjid itu ya tetap kembali ke masjid, nggak boleh untuk yang lain. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma umirtu bi tasyitil masajidi, akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban. Wa an Ibnu Abbas lan kacerita saking Ibnu Abbas radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhuma ing Ibnu lan Abbas. Kala matur sapa Ibnu Abbas, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma umirtu ora den perintah sapa ingsun bitasyidil masajidi kelawan maes-maesi pira-pira masjid. Akhrajang riwayatake ing hadis Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud. Wa sahahalan menerake ing hadis Ibnu Hibban sapa Imam Ibnu Hibban. Hadis ini tersirat jelas bahwa Nabi tidak pernah diperintahkan oleh Allah untuk menghias masjid. Makanya hukum menghias masjid itu ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Karena memang tidak ada dalil yang membolehkannya, bahkan hadis ini terkesan tidak boleh. Jadi ma umirtu bitasyidil masajidi, ditafsirkan seperti itu saja. Kalau ini ditafsirkan dari sudut Nabi, yo kurang etis. Jadi di situ saja tafsirannya. Jadi Nabi tidak diperintahkan untuk menghias masjid. Kalau perintah kepada Nabi, otomatis perintah kepada kita semua umatnya. Itu sudah kesepakatan. Wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya ujura ummati hatta al-qadhatu yukhrijuha rajulan minal masjid. Rawang riwayatake ing hadis Abu Dawud wa Tirmidzi was taghrabahu wa sahahahu Ibnu Huzaimah. Wa Anas lan kacerita saking Anas radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Anas. Qala
Matur sapa Anas, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamu kibaring rahmat alim. Allah sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah. Wassalam lan rahmat keselamatan. Rupane dawu urindat alaiya ujur ummati ila akhirih. Urindat dan engokaken. Alaiya ing atase ingsun apa ujur ummati pira-pira ganjarane umat ingsun. Hatta al-qawdatu sehingga kotoran yukhriju kang ngetokake ha ing qawda arjulu sapa lanang minal masjid saking masjid. Rawang riwayatake ing hadis Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud. Wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wastaghrabahu lan waribake sapa Imam Tirmidzi. Wa sahahalan benerake hadis Ibnu Huzaimah sapa Imam Ibnu Huzaimah. Nah, hadis ini Nabi bersabda bahwa semua amal perbuatan umatku itu dihadapkan ke aku, kata Nabi. Jadi Nabi itu diberitahu tentang amal-amal semua umatnya. Jadi dihadapkan kepada Nabi. Sampai amal seorang laki-laki yang membersihkan kotoran atau membawa kotoran keluar dari masjid. Maksud kotoran di sini itu tetesan air mata ataupun percikan air. Misalkan kan kadang minum terus ada tetesan airnya atau ada atap yang bocor. Sampai membersihkan itu ada pahalanya. Jadi apapun yang di dalam masjid, misalkan kok kita menemukan satu helai rambut, itu diambil terus dikeluarkan, itu juga pahala. Itu juga kotoran, maksudnya biarpun bukan najis kan tetap kotor, mengotori masjid. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum al-masjidah fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini muttafaqun alaih. Wa Nabi Qatadah lan kacerita saking Abi Qatadah radhiyallahu muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Abi Qatadah. Qala matur sapa Abi Qatadah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamu kibaring rahmat ta'lim Allah sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah. Wassalamu lan rahmat keselamatan. Rupane dawuh idza dakhala ahadukum ila akhirih. Idza dakhala nalikane manjing sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh al masjid ing masjid. Fala yajlis mongko aja lungguh sapa ahadukum hatta yusolli sehingga salat sapa ahadukum rakaataini ing 2 rakaat. Muttafaqun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Hadis ini hadis penutupan dari bab masjid. Ini menjelaskan tentang disunahkannya sholat tahiyatul masjid atau penghormatan untuk masjid. Jadi tahiyatul masjid itu penghormatan untuk masjid. Nah, perintah dari Nabi, anjuran dari Nabi itu idza dakhala ahadukum al-masjidah fala yajlis hatta yusolliya rak'ataini. Jika salah satu di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk dulu sebelum melakukan sholat 2 rakaat. Jadi masuk masjid itu disunnahkan sholat 2 rakaat dengan niat sholat tahiyatul masjid. Bagaimana kalau tidak sempat? Kalau tidak sempat, ya membaca tasbih 4 kali. Nah, bagaimana kalau dalam keadaan khutbah sudah dikumandangkan? Itu pilihannya boleh sholat 2 rakaat, boleh langsung duduk sambil membaca tasbih. Tapi yang dianjurkan malah yang duduk membaca 4 tasbih tadi. Karena apa? Karena rukun sholat Jumat adalah 2 khutbah. Jadi jangan
sampai apa? Meninggalkannya. Jadi jangan sampai meninggalkan 2 khutbah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat fi din wa dunya wal akhirah. Dan semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang disertai dengan hidayah. Dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.